Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin. Saya dosen Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Hal ini saya sampaikan sebagai persyaratan sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang telah saya ampu di semester genap tahun akademik 2021-2022, yaitu mata kuliah Perawatan Mesin 1. Mata kuliah Perawatan Mesin 1 ini merupakan mata kuliah yang saya ajarkan di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah Perawatan Mesin 1 ini yang pertama adalah mampu memahami fungsi dan kerja komponen mesin dan sistem kerja mesin. Yang kedua adalah mampu menerapkan prinsip K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, khususnya di workshop. Kemudian, mahasiswa mampu menggunakan perkakas dan alat ukur yang digunakan pada perawatan mesin dengan baik dan benar. Kemudian, yang terakhir dan yang paling inti adalah mahasiswa mampu melakukan perawatan berkala sesuai prosedur yang diawali dari perencanaan hingga pengerjaan perawatan mesin. Adapun materi pembelajaran yang saya berikan, yang pertama adalah fungsi dan kerja komponen mesin dan sistem kerja mesin. Jadi seperti ini alat peraganya, ini sampling saja. Seperti piston, ring piston, batang piston, dan poros sengkol. Ini saya berikan detail fungsi dan kerja komponennya, sehingga harapannya mahasiswa betul-betul mampu memahami fungsi dan kerja komponen tersebut secara utuh. Sehingga ketika nanti melakukan praktikum perawatan berkala, mahasiswa akan dengan cepat dan dengan lancar dapat memahami inti dari atau substansi dari perawatan berkala tersebut. Kemudian setelah saya berikan demonstrasi tersebut, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan demonstrasi yang sama. Harapannya sebagai evaluasi apa yang telah dilakukan, sebagai evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan khususnya di pertemuan tersebut. Kemudian materi selanjutnya adalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya pada praktikum perawatan mesin. Penggunaan APD, antisipasi dari kecelakaan kerja hingga penanganan terjadinya kecelakaan kerja. Saya berikan demonstrasi, kemudian mahasiswa diberikan kesempatan untuk demonstrasi. Harapannya mahasiswa dapat memahami betul, yang paling utama adalah mahasiswa dapat menerapkan K3 khususnya pada saat perawatan mesin. Berikutnya adalah penggunaan perkakas dan alat ukur yang digunakan pada perawatan mesin. Perkakas seperti kunci pas, kunci ring, torsimeter, kemudian alat ukur dan lainnya. Saya berikan demonstrasi tersebut, cara penggunaannya, cara pengukurannya, kemudian setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan demonstrasi. Setiap proses pembelajaran mesti mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan demonstrasi. Harapannya agar apa yang telah dipelajari mahasiswa betul-betul paham secara utuh. Kemudian yang terakhir dan yang paling banyak di dalam pertemuannya adalah praktikum perawatan berkala, yang mana dari perencanaan hingga pengerjaan perawatan tersebut. Mahasiswa diberikan demonstrasi perencanaan dari perawatan mesin, dari perawatan yang paling sederhana
hingga perawatan yang rumit. Kemudian dari situ kemudian mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan perencanaan. Di setiap perencanaan yang mahasiswa buat kemudian diberikan evaluasi yang mana sebagai acuan dalam praktikum perawatan mesin. Berikut adalah video dokumentasi saya dalam proses pembelajaran yang mana kami lakukan di semester genap kemarin, yaitu di tahun akademik 2021 di 2022. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita praktikum perawatan mesin bensin ya. Kita belajar cara tune up, kita belajar cara melakukan pengaturan katup. Ada top 1, ada top 2. Kita belajar cara penyetelan pengapian dengan cara distributor nanti ya. Nanti Pak Sarip ini praktekan begitu. Ini Pak Sarip sudah bagikan ya job sheet yang nanti kalian lakukan praktiknya, semuanya berurutan begitu. Jadi kalian harus lakukan dengan berurutan agar pengecekan di dalam mekanismenya itu jelas gitu. Oke, baik. Semuanya perhatikan Pak Sarip ya. Oke. Yang pertama, ini yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan sistem pelumas. Jadi begini, ketika kita akan melakukan pemeriksaan sistem pelumas, yang pertama adalah kita melihat stik pelumasnya. Di mana kita bisa melihat stik pelumas, yaitu di samping distributor. Ini distributor ya. Ini stik pelumas, kita angkat gitu. Tadi ada majunya. Kita angkat, kemudian kita bersihkan, kita celupkan lagi, pasang lagi, kemudian kita angkat lagi, kita lihat kualitas dari pelumasnya. Kalau pelumasnya dalam keadaan masih bening, ini berarti pelumas tersebut masih baik. Kalau masih baik, berarti dia akan memberikan pelumasan yang baik juga kepada proses kinerja dari mesinnya. Tapi kalau udah seperti ini, hitam begini, ini dipastikan sudah tidak baik dan tidak layak lagi. Sehingga ini perlu dilakukan penggantian begitu. Kalau kalian nanti sudah melakukan ini, jangan lupa di job sheet ini kalian lakukan pengecekan hasilnya. Hasilnya bagaimana? Kalian bisa tulis di job sheet yang paling bawah begitu. Ini warnanya apakah emas atau kuning atau hitam atau sebagainya di sini. Paham ya? Oke. Yang pertama kita melakukan pengecekan pelumas. Setelah sudah volumenya sudah kita cek, kualitasnya juga sudah cek, kemudian kita melakukan pengecekan yang lainnya. Berikutnya adalah pengecekan sistem pendingin mesin ya. Kita lebih fokus ke radiator ini. Yang pertama ini kita melakukan fisiknya radiator dulu. Sebelum kita lakukan pemeriksaan, kita coba lihat fisiknya, ada nggak kebocoran. Kita lihat di sini, selangnya masih utuh. Oke, tidak ada kebocoran, masih kering gitu ya. Kemudian coba fisik radiator, ini tidak ada yang bocor. Kemudian coba kita lihat juga tutupnya, ini juga masih kencang, kevakumannya masih ada, ya begitu. Sepintas seperti itu pengecekan fisik dari pelumas, sistem pendingin. Berikutnya pemeriksaan dari sirkulasi air radiator. Pada saat pengecekan sirkulasi radiator, nanti kita nyalakan mesinnya terlebih dahulu, kemudian nanti kita buka karena masih dingin, sehingga ini tidak masih aman begitu. Nanti kita bisa lihat sirkulasinya. Kita bisa buka, kemudian kita celupkan tangan kita. Pertama lihat dulu ya. Kalau ini getar dan bersirkulasi, itu pasti ya masih baik. Atau kalau kurang ini kurang paham, coba kita masukin tangan kita.
kalau air itu sirkulasi, mesti kita terasa bahwa air itu mengalir begitu. Kemudian jangan lupa volume radiator juga harus kita cek begitu. Oke, setelah kita melakukan pengecekan radiator, berikutnya adalah pemeriksaan sistem pengapian. Yang pertama, kita tentukan dulu ini namanya distributor, ya. Karena ini ada 4 silinder sehingga ada 4 busi. Ada 4 kabel tegangan tinggi juga. Ini jangan sampai kalian nanti keliru. Paham ya? Nah, yang pertama ini kita identifikasi letaknya dulu. Kalau governor itu di sini. Jangan sampai ini diletak di sini. Ya, oke. Kita identifikasi letaknya dulu, kemudian kita pastikan yang sebelah sini ini adalah kabel tegangan tinggi, kabel busi nomor 1. Kita kayak jarum jam begitu. Ini nomor 3. Jadi ganjil genap begitu ya. 3, ini 4, ini 2 begitu. 3, 4, 2. Sebelum kalian bongkar, identifikasi dulu nomor businya gitu. Kalau sudah, kemudian berikutnya kita buka. Kita buka, tutup distributornya, kemudian kita ambil rotornya. Oh, ini rotornya pada ini. Lepas saya ingin semangatnya jadi begitu. Kita ambil rotornya, kemudian kita lakukan kita simpan. Kita kemudian lakukan pengecekan celah dari platina tersebut. Berapa ya celahnya ya? 0,40 gitu. Kita terlebih dahulu kita lakukan pengecekan dulu. Ya. Kalau kita terlihat cepat begini, berarti ini pengapian udah masih normal begitu. Kalau masih normal, cukup dengan pemeriksaan saja. Tapi kalau sudah longgar, kita harus lakukan pengecekan. Caranya gimana? Kita melakukan pengecekan. Ini kita kendorkan, kita masukkan, kemudian kita masukkan. Kalau sudah kita tahan di sini, kemudian kita kencangkan. Selesai. Ini langkah dari proses pemeriksaan pengapian. Berikutnya, ini kita melakukan pemeriksaan kualitas dari platina sudah ya. Kemudian sistem katup. Sistem katup kita terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sistem fisiknya dulu. Kita buka ya. Ini dengan menggunakan kunci berapa ya? 12. 12. Kita amankan. Ini dulu ya. Tutup dulu. Kita buka, tutup mekanisme katup. Nah, ini yang dinamakan dengan mekanisme katup. Nah, bisa lihat ya, coba sini perwakilan. Setiap silinder ini ada 2 katup. Katup apa ya? In dan X. Katup masuk dan katup buang, in dan X. Kita identifikasi katup in dan X. Nah, kita lihat saja saluran dari in dan X-nya. Yang berkaitan dengan sistem masuk karburator, berarti ini adalah katup in. Masuk. Ya, ini berarti X, in, X, in, X. Begitu. Jadi jangan lupa kalian salah identifikasi, yang in jadi X atau X sebaliknya. Begitu. Nah, untuk sebelum kita melakukan pemeriksaan, ini kita lakukan pengetupan terlebih dahulu. Kita melakukan penyetupan. Coba Alvin gitu.
Kita putar puli yang ada di sini. Ini searah dengan jarum jam. Di sini ada cowakan. Di sini ada cowakan. Nanti cowakan itu diputar dan putar kembali tepat dengan pada cowakan yang ada di engine begitu. Oh, gitu ya. Sudah kita satu dulu, Pak. Satu dulu. Ya, apa nggak apa-apa. Oke. Coba sini agak dekat. Agak mendekat sini. Benar. Sini. Nih lihat ya. Tadi sudah kita lakukan penyetelan pengaturan top. Ini ada top 1, ada top 4. Kalau distributor ini ujungnya membelakangi busi nomor 2, berarti ini adalah top 4. Kalau sebaliknya berarti ini top 1 gitu. Nah, ini top 4. Silakan kemudian kalian lakukan penyetelan katup ya. Nah, biasanya kalau top 4 ini ada beberapa yang berputar. Ada yang tidak berputar sama sekali karena dia tertekan. Nah, biasanya kalau top 4 ini yang berputar adalah X in X. X in X-nya adalah di silinder nomor 2. Begitu. Ini bebas ya. Bebas. Ini enggak. Ya, enggak bebas ya. Itu. Jadi gimana, Pak? Yang kita setel adalah, yang kita atur adalah katup yang bebas. Ya. Nih. Kalau yang enggak bebas jangan di setel, jangan diatur. Nanti ketika ini kita top lagi yang top 1, itu akan bergantian. Yang bebas, yang sekarang enggak bebas ini. Kemudian kita lakukan penyetelan katup. Mungkin bisa dicontohkan. Agar kita melakukan penyetelan katup silinder nomor 4 dengan cara kita mengendorkan mur dulu terlebih dahulu. Kita kendorkan, kita kendorkan bautnya, baut penekannya. Berikutnya kita masukin fillernya, karena ini X sehingga kita harus pakai ukuran filler berapa ya? 0,30 mm. Oke, setelah sudah kita masukkan filler tersebut ke dalam celah katup ini, upayakan ini tidak sampai bergeser ya. Berikutnya adalah kita melakukan pengencangan terlebih dahulu, tapi kebalik kayak tadi. Kalau tadi kan yang dikendorkan adalah murnya dulu. Kalau sekarang yang dikencang adalah baut penekannya dulu. Baut penekan kita kencangkan, baut penekan kita kencangkan. Cara mengencangkannya ini jangan terlalu kencang ya. Hanya sebatas dia seret aja begitu ya. Kalau sudah terasa serat, kemudian si filler ini kita coba maju mundurkan gitu, geser-geser. Coba kita rasakan bahwa ini tidak terlalu kencang, tidak terlalu longgar gitu ya. Sepan begitu. Oke, kalau sudah, kemudian kita kencangkan mur penguncinya. Oke,
Sudah, dan nanti kalian bisa yang berikutnya ya, di katup yang bebas, yaitu di katup X in ini in di silinder 3, kemudian X di silinder 2. X in X begitu. Kalau sudah, nanti kita putar lagi pulinya di cowakan yang tadi biar ketemu lagi di cowakan yang tadi. Kemudian nanti kita atur kembali. Kalau tadi kita lewat di silinder 4 terlebih dahulu. Kalau top 1 nanti di silinder nomor 1. Itu kenapa ada top 1 dan top 4, karena awalnya di top 4, top 1 gitu. Kalau sudah, kemudian kalian jangan lupa ditutup ya, ditutup terlebih dahulu. Ditutup. Coba tutupin. Tutup kembali. Ini di atas cover tutup mekanisme katup ini ada karet ya, jadi jangan sampai kalian tuh memaksakan pengencangan tersebut. Memang ini dibikin seperti ini biar nggak terlalu kencang begitu, jadi nggak pecah. Oke, kalau sudah, kita jangan lupa ya yang tadi ya, kalau udah selesai diconteng, kemudian di sini di job sheet yang bawahnya juga ini bagaimana keadaan yang tadi kita melakukan penyetelan pengapian, bagaimana keadaannya, apakah tidak baik, coret yang baik kalau keadaan tidak baik gitu. Katup juga sama begitu. Berikutnya adalah pemeriksaan sistem bahan bakar. Kita terlebih dahulu fisik dari karburator ya. Ini kita lakukan pemeriksaan secara visual. Ada nggak komponen yang kurang atau mungkin sesuatu yang bocor begitu. Kalau tidak ada, kemudian kita lakukan pemeriksaan idle. Kita nyalakan mesinnya, kemudian nanti setelah nyala mesinnya kita lakukan pengaturan idle-nya di karburator ini. Ini ada dua pengaturannya. Ini yang bawah apa ya? Angin ya. Nah, ini yang atas ini adalah gasnya begitu. Ini caranya adalah anginnya dulu dikencangkan begitu kan. Kemudian ini juga kencangkan, nanti nyala begitu tinggi. Begitu jalan, ini dikendorkan anginnya. Setelah sudah kendor, nanti putaran idle akan tinggi sekali. Putaran mesin akan tinggi sekali. Kemudian setelah sudah ketemu yang paling tinggi, ini pengaturan dari gas ini dikendorkan. Kita atur sampai mesin ini berputar secara idle atau stasioner begitu. Bisa dimengerti ya? Ya. Silakan mulai praktek.
Kalau sudah dimatikan, kita nyala. Sebelum kita akhiri, tolong ini peralatan kalian kembalikan kembali ke dia ke ruang alat. Jangan. Coba nyalain. Sudah nyala ya. Sudah idle. Sudah? Balikin alatnya ke ruang alat. Ayo kita baris. Hadap sini ya. Oke. Sudah senang ya, saya udah senang, Bapak udah pada bisa semua begitu. Berarti kita ketemu berikutnya minggu depan di hari Jumat. Nanti kalian praktikum secara berkelompok lagi. Nanti kalian langsung praktikum. Jangan lupa job sheet-nya nanti kalian disediakan ya gitu. Nanti Pak Sarip akan melakukan monitoring setiap kelompoknya. Dan jangan lupa selalu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja begitu. Mungkin pertemuan hari ini cukup sekian, pertemuan praktikum ini cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Ya sudah paham semua ya, sudah pada bisa begitu. Kalau tidak ada dari Pak Sarip, mohon maaf apabila ada yang mungkin tidak tersampaikan atau mungkin ada yang terlewat begitu. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pembelajaran seperti praktikum tadi, saya catat di dalam portal singnau.poltechnical.ac.id. Kemudian mahasiswa praktikum juga dapat melakukan absensi di portal tersebut. Kemudian dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan seperti tugas, seperti praktikum, seperti unjuk kerja, saya input, saya masukkan nilainya, nilai hasil evaluasinya melalui portal OASE, sehingga baik mahasiswa maupun dosen dapat melakukan pengecekan
terhadap hasil evaluasi tersebut. Hal ini untuk mendukung transparansi dari kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Demikian pemaparan dari pengajaran yang telah saya lakukan khususnya di semester genap tahun akademik 2021-2022 untuk mata kuliah perawatan mesin 1. Bila mana ada kesalahan penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.